Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa pajak. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai topik subjek pajak dan objek pajak. Ini topik yang sangat menarik tentunya. Tolong disimak dengan baik. Ya. Oke, slide berikutnya tolong ditayangkan. Selanjutnya di slide ini, ya, mahasiswa pajak bisa lihat, adik-adik mahasiswa pajak bisa lihat pokok-pokok pembahasan. Ya, kita akan bicara mengenai subjek pajak, ya, jenis, status, saat timbul dan berakhirnya, kemudian bentuk hukumnya. Juga kita membedakan dari demografinya, subjek pajak luar negeri dan dalam negeri. Kemudian nanti kita masuk ke PPH, objek pajak. Ya, tadi kita bicara mengenai subjek pajak, kita masuk ke objek pajak, kita bicara mengenai penghasilan. Ada yang dikenakan pajak, ada yang tidak, ada yang final, ada yang tidak final. Ya, nanti kita akan bahas itu sekilas. Kemudian juga kita akan bicara mengenai wajib pajak. Ada kewajiban subjektif dan objektif yang harus dipenuhi, ya, supaya bisa diklasifikasikan sebagai wajib pajak. Kemudian nanti kita akan lebih dalam lagi membahas masalah penghasilan. Semoga paparan saya ini bisa disimak dan bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik mahasiswa pajak. Tolong slide berikutnya. Kita akan bicara mengenai subjek pajak. Ya. Subjek pajak itu ada orang pribadi, ya contohnya saya, adik-adik mahasiswa pajak. Ya, ini adalah contoh dari subjek pajak orang pribadi. Ya. Bayi yang dilahirkan itu adalah subjek pajak orang pribadi. Orang tua, ya, kakek, nenek, itu adalah subjek pajak orang pribadi, individu. Yang berikutnya adalah warisan yang belum terbagi. Jadi kalau ada warisan yang belum terbagi, artinya warisan itu belum dibagi habis kepada ahli warisnya. Masih ada harta-harta yang belum dibagi habis kepada ahli warisnya. Jadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan itu dianggap subjek pajak. Ya. Nanti kalau dia sudah habis terbagi kepada ahli warisnya, maka berakhir dia. Ya. Nah, yang ketiga adalah badan. Badan itu bentuk hukum seperti PT, firma dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi sebagai informasi, subjek pajak itu berdasarkan jenisnya dapat kita bedakan, ada yang orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan. Nah, kita akan bicara lebih lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah, status dari subjek pajak. Ada dalam negeri, ada luar negeri. Jadi kalau kita lihat dari demografinya, domisilinya, ada dalam negeri, ada luar negeri. Ya. Kalau luar negeri, contohnya ada subjek pajak luar negeri yang BUT, bentuk usaha tetap, dan ada yang subjek pajak luar negeri yang non BUT. Ya, nanti kita akan lebih detail lagi, ya, untuk memahaminya. Tolong slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kapan timbul dan berakhirnya subjek pajak itu. Kapan subjek pajak itu timbul? Kapan kewajiban subjektif itu timbul? Dan sebaliknya kapan dia berakhir? Nah, nanti kita akan bahas ya subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan. Kalau yang subjek pajak luar negeri, BUT, dan subjek pajak luar negeri yang non BUT. Kapan kewajiban subjektifnya timbul? Dan sebaliknya kapan berakhir? Tolong slide berikutnya. Adik-adik mahasiswa pajak,
Kita mulai dari orang pribadi. Kapan kewajiban subjektif orang pribadi itu timbul? Nah, kita bedakan ya, yang WNI sama WNA. Kalau warga negara Indonesia, orang Indonesia, kewajiban subjektif orang pribadi itu timbul pada saat dia dilahirkan. Ya, pada saat dia dilahirkan di rumah sakit atau oleh bidan, di klinik, maka timbullah kewajiban subjektif. Jadi begitu ada bayi lahir di rumah sakit, maka timbul kabar sukacita bahwa sudah lahir subjek pajak baru. Ya. Dan kapan itu akan berakhir? Berakhirnya pada saat dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, pada saat meninggal dunia, atau pada saat dia berubah status warga negaraannya menjadi warga negara asing, tinggal di luar negeri. Ya. Maka berakhirlah status subjektif dari orang pribadi. Nah, warga negara asing dimulai pada saat dia berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Jadi pada saat dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, melebihi time test, maka WNA itu menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi kewajiban subjektivitasnya muncul. Kita tahu bahwa banyak ekspatriat yang bekerja di Indonesia, dan kalau sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka dia akan menjadi subjek pajak dalam negeri, subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kewajiban subjektivitasnya muncul. Kapan dia berakhir? Ketika dia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, for good. Ya, maka berakhirlah kewajiban subjektivitasnya sebagai orang pribadi. Selanjutnya, untuk warisan yang belum terbagi, timbul kewajiban subjektifnya itu pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Jadi pewaris meninggalkan sejumlah harta warisan, tanah, bangunan, deposito, ya, kendaraan, dan berbagai macam jenis harta. Namun belum dibagi kepada ahli warisnya. Sehingga warisan itu sebagai satu kesatuan dianggap sebagai subjek pajak. Kapan dia akan berakhir? Pada saat dia dibagi habis kepada ahli warisnya. Lanjut kita bicara mengenai badan. Kapan kewajiban subjektif badan itu timbul? Pada saat dia didirikan atau bertempat kedudukan, manajemennya bertempat kedudukan di Indonesia. Maka timbullah kewajiban subjektif dari badan. Dan akan berakhir pada saat badan itu dibubarkan atau manajemennya tidak bertempat kedudukan di Indonesia lagi. Jadi ini adalah saat dan timbulnya kewajiban subjektif dari subjek pajak dalam negeri. Nah, sekarang kita masuk yang luar negeri. BUT, bentuk usaha tetap. Kita tahu bahwa BUT ini adalah satu bentuk usaha yang didirikan oleh subjek pajak luar negeri untuk mewakili seluruh kepentingannya atau sebagian besar kepentingan usahanya di Indonesia. BUT, kapan timbul kewajiban subjektivitasnya? Pada saat dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Dan sebaliknya kapan berakhir? Pada saat dibubarkan atau tidak lagi melakukan kegiatan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri non-BUT, timbul kewajiban subjektifnya adalah pada saat dia menerima penghasilan di Indonesia, katakan dia seorang atlet, ya,
dia memperoleh penghasilan dari Indonesia karena dia memenangkan turnamen, ya, atau dia menerima royalti, ya, artis atau atlet, maka kewajiban subjektivitasnya muncul karena dia memperoleh penghasilan di Indonesia. Kapan berakhir? Pada saat dia tidak memperoleh penghasilan lagi. Jadi ini adalah penjelasan mengenai saat dan berakhirnya kewajiban subjektivitas dari subjek pajak, baik dalam maupun luar negeri. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, mengenai bentuk hukum dari subjek pajak badan dalam negeri. Ya, kita tahu ada PT, perseroan terbatas, ada BUMN, BUMD, badan usaha milik daerah, negara, ada firma, ada badan usaha milik desa, BUMDes, ada CV, ada yayasan, ada koperasi, itu semua adalah bentuk hukum, ya, legal entity dari subjek pajak badan dalam negeri. Dan ada lagi bentuk-bentuk lain, ya, seperti apa? Joint operation misalnya, kerjasama usaha dan sebagainya. Kita lihat lagi slide berikutnya. Adik-adik mahasiswa pajak, tetap semangat ya. Tetap fokus untuk menyimak penjelasan saya. Nah, sekarang kita masuk ke subjek pajak luar negeri. Bisa berbentuk kantor perwakilan, representative office, bisa berbentuk cabang, branch, contohnya misalnya Citibank, itu contoh branch ya. Representative office, kantor perwakilan dagang asing misalnya. Agent, agen-agen asuransi luar negeri yang ada di Indonesia. Juga bisa berbentuk bengkel, workshop, ya, tempat-tempat pameran. Itu merupakan salah satu bentuk wujud dari subjek pajak luar negeri yang bisa berada di Indonesia. Nah, sekarang kita coba lebih dalam lagi bicara mengenai pajak penghasilan. Slide berikutnya ya. Nah, cakupan dari pemajakan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan kita itu ada yang worldwide income, artinya atas seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, itu akan dipajaki di Indonesia. Itu namanya worldwide income. Jadi berdasarkan undang-undang domestik dari negara yang bersangkutan, misalnya Indonesia, maka negara tersebut dapat memajaki baik yang dari luar negeri maupun yang di dalam negeri, yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Sedangkan territorial income itu kita bedakan, ada yang full, ada yang semi. Ya, full territorial income artinya atas penghasilan yang timbul berasal dari suatu wilayah teritorinya, maka dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang domestiknya. Contoh misalnya wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka atas penghasilan tersebut dipajaki di Indonesia menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan. Namun ada juga yang semi-territorial income. Artinya tidak seluruh penghasilan yang timbul dari wilayah teritori tersebut dipajaki oleh negara tersebut. Mungkin ada pengecualiannya berdasarkan ketentuan undang-undang domestiknya. Misalnya Indonesia atas dividen
yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri itu akan dipajaki di Indonesia menurut ketentuan undang-undang perpajakan. Namun, apabila dividen tersebut memenuhi kualifikasi tertentu, maka dia dikecualikan dari pengenaan pajak. Artinya, sangat dimungkinkan atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak oleh negara yang bersangkutan walaupun timbul di wilayah teritorinya. Lanjut, kita lihat slide berikutnya. Sekarang kita bicara mengenai wajib pajak. Adik-adik mahasiswa pajak disebut sebagai wajib pajak. Apakah itu orang pribadi maupun badan, termasuk warisan belum terbagi, apabila memenuhi dua syarat secara kumulatif. Memenuhi syarat kewajiban subjektif dan kewajiban objektif. Kewajiban subjektif artinya ada subjeknya, ada subjek pajaknya. Kewajiban objektif artinya ada penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Lantas bagaimana Pak kalau penghasilannya di bawah PTKP? Itu tidak memenuhi persyaratan objektif. Yang dimaksud persyaratan objektif di sini adalah apabila penghasilannya dapat dikenai pajak, terutang pajak. Nah, untuk dapat disebut sebagai wajib pajak atau pembayar pajak, maka dia harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Ada subjeknya, ada objeknya. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat penghasilan. Penghasilan menurut akuntansi, PSAK, kalau kita lihat ke ketentuan pajak penghasilan, maka ada penghasilan yang dikenai pajak, yang kita sebut dengan objek pajak, ada juga penghasilan yang tidak dikenai pajak, yang kita sebut sebagai non-objek pajak. Ya, itu sangat dimungkinkan, ya, karena ketentuan perpajakan ini kan berbeda, ya, dengan PSAK atau IFRS. Yang dikenai pajak itu pun kita bedakan. Ada yang dikenai PPh final, artinya atas penghasilan tersebut tidak perlu lagi digunggung dengan penghasilan lainnya di akhir tahun. Sedangkan pajak yang dipotong atau dibayar dalam tahun berjalan itu tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang terhadap PPh yang terutang di akhir tahun. Yang berikutnya adalah objek pajak yang dikenai berdasarkan ketentuan umum, artinya tidak dikenakan final. Maka atas penghasilan tersebut di akhir tahun akan digunggungkan dengan penghasilan lainnya dalam menghitung penghasilan kena pajak, sedangkan pajak yang dia bayar atau dia lunasi atau dipotong di tahun berjalan itu dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk pengurang atas PPh yang terutang di akhir tahun. Kita lihat slide berikutnya. Contoh-contoh dari objek pajak atau penghasilan dikenai pajak. Pertama dari penghasilan timbul dari aktivitas usaha. Usaha aktif yang kita kenal dengan business profit atau business income. Contohnya laba usaha, penghasilan yang diterima oleh kegiatan-kegiatan usaha, baik jasa, dagang maupun manufaktur. Berikutnya adalah penghasilan pasif, kebalikan dari penghasilan yang aktif. Contohnya dividen, royalti, ya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya adalah penghasilan diterima atau diperoleh oleh orang pribadi seperti gaji, upah, remunerasi, tantiem, bonus yang diterima oleh orang pribadi, individual income. Dan terakhir adalah other income, jenis penghasilan yang tidak termasuk dari ketiga kategori yang saya sebutkan sebelumnya.
Kita lihat slide berikutnya, lebih fokus lagi mengenai passive income. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, adik-adik mahasiswa pajak, contohnya passive income adalah dividen. Penghasilan yang timbul karena kita menempatkan dana pada penyertaan pada perusahaan lain. Kita akan memperoleh dividen. Ya. Kemudian bunga, karena kita menempatkan dana kita pada surat-surat berharga termasuk pada deposito dan juga kita tempatkan di bank, ya, tabungan, kita memperoleh bunga. Termasuk di sini juga pengertian bunga adalah income atau pendapatan yang kita terima karena kita memiliki intellectual property atau know-how, paten, dan sebagainya. Berikutnya, tentunya capital gain. Keuntungan yang kita dapatkan karena kita menjual harta, mengalihkan harta, atau melakukan pertukaran hingga kita mendapatkan capital gain. Atau karena kita menjual, mengalihkan saham kita atau surat-surat berharga. Ya, kita mendapatkan keuntungan. Itulah namanya capital gain. Dan itu termasuk passive income. Dengan saya menjelaskan mengenai passive income, tentu saya akan segera mengakhiri materi yang topik kali ini mengambil judul subjek pajak dan objek pajak. Semoga adik-adik mahasiswa pajak dapat memahaminya. Penjelasan yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.